Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 7 orang. Di antaranya ada Intan Pratiwi Rahma, Mili Rahmawati, Wilda Nurfaksa, Ati Nurhayati, Risa Siti, Lubah Nur Habibah, Wega Hamidah. Kami akan memaparkan tentang model-model pembelajaran anak usia dini. pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran diambil dari dua suku kata, yaitu model dan pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan konversi untuk sebuah bentuk yang lebih konferensi. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dan dari sumber belajar lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, kegiatan pembelajaran dalam implementasinya mengenal banyak istilah untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Saat ini begitu banyak macam strategi ataupun metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Joy and Will berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari ahli tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman. Model pembelajaran memiliki 6 ciri. Di antaranya 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan 1. Urutan langkah-langkah pembelajaran atau sinteks. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bagi guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Halo teman-teman, kembali lagi saya Ati Nurhayati akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah teman-teman, model pembelajaran anak usia dini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, model pembelajaran klasikal. Yang kedua, pembelajaran kelompok. Yang ketiga, pembelajaran area. Terus yang keempat, pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Dan yang kelima, pembelajaran tentang BCCT. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pembelajaran klasikal. Nah, siapa coba yang udah tahu apa itu ya pembelajaran klasikal? Nah, teman-teman, ternyata pembelajaran klasikal itu sendiri adalah pola pembelajaran dilakukan
dalam waktu yang sama. Oleh siapa ya pembelajaran klasikal itu dilakukan oleh seluruh siswa di dalam kelas. Nah, teman-teman, terus kapan ya pembelajaran klasikal itu dilakukan? Ternyata pembelajaran klasikal itu digunakan di awal di TK. Nah, kekurangannya apa ya pembelajaran klasikal itu? Nah, ada loh kekurangan pembelajaran klasikal. Yang pertama itu sarana pembelajarannya itu terbatas. Ya, yang pertama itu pembelajarannya itu terbatas, pola pembelajarannya, sarananya. Kemudian yang kedua, jadi kurang memperhatikan gitu, kurang memperhatikan minat individu seorang siswa seperti itu. Tapi tenang teman-teman, ternyata model pembelajaran klasikal itu sudah lama digunakan oleh para pendidik, oleh para pengajar. Karena apa ya? Tadi kan ada kekurangannya, pasti dong ada kelebihannya. Nah, kenapa? Karena proses pembelajaran klasikal itu masih sangat efektif buat siswa, walaupun model pembelajaran ini anak-anak tidak aktif, hanya pengajarnya aja yang aktif, tapi model pembelajaran ini sering dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, seperti apa? Seperti mengajarkan doa di awal pertemuan anak-anak. Misalkan apa? Doa belajar sebelum dibuka di awal pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman model pembelajaran klasikal. Mungkin model pembelajaran yang lainnya, sisa 4 nanti sama teman-teman saya akan dijelaskan. Terima kasih teman-teman. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Pandangan Vygotsky juga meyakini bahwa komunikasi atau dialog antara guru dengan anak sangatlah penting dan benar-benar menjadi sarana untuk memikirkan cara mereka untuk memahami konsep-konsep tingkat tinggi. Dengan kelompok belajar memberikan kesempatan kepada anak secara aktif dan kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan anak kepada teman akan membantunya untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas. Bahkan melihat ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif akan efektif digunakan apabila 1. Guru menekankan pentingnya usaha bersama di samping usaha secara individual. 2. Guru menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam belajar. 3. Guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman sendiri. 4. Guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif siswa. 5. Guru menghendaki kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan. Ketiga, model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran berdasarkan area atau minat lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip individualisasi pengalaman bagi setiap anak, membantu anak untuk pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan melibatkan keluarga dengan caranya sebagai berikut. Yang pertama, dilibatkan secara sukarela dalam kegiatan pembelajaran.
Yang kedua, bermitra dengan TK dan dalam membuat keputusan. Baik, kalau pada sama langsung lanjutkan diri. Pembelajaran dengan melibatkan keluarga dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilibatkan secara sukarela dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bermitra dengan TK dalam membuat keputusan tentang anak. Yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam kegiatan di TK tersebut. Yang keempat, pembelajaran berdasarkan minat menggunakan 10 area, yakni area agama, balok, bahasa, dan drama, berhitung atau matematika, IPA, seni atau motorik. Pasir dan air, membaca dan menulis. Dalam satu hari kegiatan pembelajaran dapat dibuka minimal 4 area. Model pembelajaran berdasarkan minat ini terdiri atas 3 kegiatan, yakni awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal disampaikan guru secara klasikal seperti dalam salam pembuka, bernyanyi, berdoa, bercerita, pengalaman anak, penjelasan tema materi, dan melakukan kegiatan fisik motorik. Biasanya kegiatan ini memakan waktu 30 menit. Yang kedua, kegiatan inti disampaikan guru individual di area, seperti membicarakan tugas di area, kemudian anak didik bebas memilih area mana yang mereka pilih tanpa ditentukan oleh guru. Kemudian guru menilai dengan observasi, penguasaan, hasil karya, dan unjuk kerja. Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 60 menit. Selanjutnya, yang ketiga, istirahat atau makan selama 30 menit. Terakhir, kegiatan akhir berisi cerita, menyanyi, dan berdoa selama 30 menit yang disampaikan secara klasikal. Sistem area lebih menekankan pada belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar. Artinya, aspek pelajaran dikemas dalam bentuk permainan sehingga anak-anak belajar dengan cara bermain. Anak didik bermain sesuai dengan minat masing-masing. Mereka berhak memilih area yang mereka senangi, yang mereka inginkan. Tetapi mereka diharapkan menyelesaikan semua area yang disiapkan oleh gurunya. 4. Model pembelajaran BCCT atau bisa disebut juga pembelajaran circle time. Model pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak didik dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area dengan seperangkat berbagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Sentra yang dibuka setiap harinya disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di sekolah masing-masing. Sentra bermain terdiri dari sentra bahan alam, sentra sains, sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, sentra persiapan, sentra agama, dan sentra musik. Pendekatan ini berusaha untuk merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Jadi, anak didiknya yang belajar aktif, bukan gurunya. Kesimpulan, belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar anak. Namun demikian, mengingat pendidikan anak merupakan bagian integral dari pendidikan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pembelajaran harus mengaktifkan siswa, menyenangkan, dan bermakna bagi kehidupan anak
dengan praktik di lapangan menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan di PAUD sangat bervariasi dan menyentuh semua perkembangan anak. Pengembangan model-model pembelajaran merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan dan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah yang terlibat langsung dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari hasil analisis ini diantaranya 1. Implementasi model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini hendaknya memberikan pelatihan yang berhubungan dengan model pembelajaran PAUD dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Model pembelajaran perlu pengembangan seiring perkembangan zaman agar terjadi belajar bermakna. 2. Guru harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki anak dengan menggunakan model yang sesuai dengan minat anak dan membantu memadukannya secara harmonis konsep-konsep tersebut dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. 3. Guru harus mengetahui potensi setiap individu anak dan saling bekerja sama dengan orang tua siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik dan proses pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan.